Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita Number One Sentai Gojuja di episode ke-45. Di episode sebelumnya, Origare datang ke dunia para Gojuja sebagai perwakilan Sentai original untuk melihat kelayakan Tono menjadi pemimpin para Gojuja. Bahkan Sentai itu juga memanggil Sasuke Kakuret untuk membantunya. Akan tetapi tanpa diduga salah seorang prajurit Kledis bernama Vidal bangkit berniat menghabisi mereka. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Setelah para Sentai terpojok, Tono yang kesal lantas maju diikuti oleh para Gojuja lainnya walau kekuatan mereka belum mampu mengimbangi monster tersebut. Akan tetapi di satu sisi Sasuke yang melihatnya merasa cukup terkesan dengan kekompakan mereka. Sadar para Sentai itu terdesak, Sasuke lantas membantu mereka menggunakan trik ninjanya yang akhirnya membuat Vidal pergi dari sana. Sepulangnya mereka ke Half Century, para Goju merenung memikirkan cara mengalahkan Vidal. Sementara Tono sendiri malah kepikiran dengan perkataan Origare yang menilainya tak pantas menjadi pemimpin. Tak lama berselang, Sasuke datang ke sana dan menyatakan bahwa dari pertarungan sebelumnya ia terkesan dengan kekompakan mereka. Dan hal itu menurutnya tak seburuk apa yang dikatakan Origare kepadanya. Terungkap bahwa sebenarnya ketika Sasuke berada di dunianya setelah mengalahkan Raja Yokai di movie 30 tahun, ia pun melanjutkan hidup sebagai pengembara. Akan tetapi tiba-tiba di perjalanannya, Origare muncul meminta bantuannya untuk menunjukkan pada junior mereka jiwa Super Sentai sejati sambil memberikan ring Sentai Kakuret. Lalu karena tertarik, Sasuke menerima tugas itu dan datang ke dunia para Goju untuk memastikannya secara langsung. Maka dari itu, jika para Goju memang punya jiwa Sentai Number One, Sasuke menantang mereka di pertarungan Yokai nomor 1. Di sisi lain, Origare yang memantau apa yang dilakukan seniornya lantas kecewa dan bertanya-tanya mengapa kini Sasuke malah berada di pihak mereka. Di saat yang sama, Tegasord menjumpai Origare secara langsung hingga membuatnya terkejut sekaligus tersanjung telah ditemui oleh raksasa terakhir yang dikenal sebagai penyelamat seluruh alam semesta. Meski begitu, namun karena penasaran, Origare lantas bertanya pada robot tersebut terkait mengapa ia malah memilih Tono yang dinilai kosong dan tak memiliki impian untuk menjadi pemimpin para Gojuja. Dan di sini Tegasord lantas berkata bahwa Origare akan segera mengetahuinya sendiri. Sementara di Half Century, para Gojuja diminta berdandan siapa yang lebih mirip dengan Yokai. Jika mereka berhasil, maka Sasuke akan menghadiahkan ring Sentai yang ada padanya. Tanpa buang waktu, di sini para Gojuja pun cosplay menjadi beberapa karakter Yokai Jepang. Namun karena Tono tak pandai dalam hal-hal seperti itu, ia lantas berdandan seadanya. Mengetahui hal itu, teman-temannya lantas membantu Tono sehingga kekompakan mereka lagi-lagi membuat Sasuke kagum. Meski begitu, namun Tono tetap saja tak percaya diri setelah apa yang dikatakan oleh Origare sebelumnya. Namun di sini Sasuke memintanya tak usah memikirkan hal sepele seperti itu. Sebab ia sendiri bahkan merupakan Sentai Red namun bukanlah pemimpin. Sebab pemimpin di Kaku Ranger adalah wanita, yaitu Tsuruhime. Walau begitu, mau bagaimanapun mereka tetaplah rekan yang harus kompak dalam bekerja sama. Dan menurutnya itu juga berlaku dengan Tono dan teman-temannya. Maka dari itu Sasuke berpendapat bahwa tak masalah jika di tim mereka ada karakter seperti Tono. Untuk itu ia meminta Tono tak kecil hati dengan ucapan Origare. Mendengar hal itu, Tono akhirnya tersadar. Dan di saat yang sama ia mencium keberadaan Vidal. Maka dari itu saat itu juga mereka lantas bergegas ke kota untuk mengatasi kekacauan yang diperbuat oleh Vidal dan anak buahnya. Namun di tengah kota ternyata Origare sudah sampai dan mencoba menghadapi mereka seorang diri. Ketika semua krunya telah dikalahkan, sayangnya Origare tak mampu mengimbangi kekuatan Vidal bahkan dengan serangan pamungkasnya. Ketika ia terdesak, Vidal mengerahkan serangan kelaparan ke arah Sentai itu. Namun beruntungnya Tono yang sampai segera pasang badan sehingga serangan tersebut mengenai dirinya dan membuatnya lemas. Dari sana Origare terkejut dan tak menyangka Tono mau mengorbankan diri untuknya. Tak lama kemudian Sasuke muncul membantu. Di sana Origare bertanya mengapa Tono menolongnya. Dan Tono pun beralasan bahwa ia juga tak tahu. Sebab ia merasa tubuhnya bergerak sendiri.
Mendengar hal tersebut tentu saja Origaret tak percaya begitu saja dan tahu Tono pasti sengaja menolongnya karena jiwa pahlawannya. Melihat pengorbanan Tono, Origaret lantas merasa bersalah padanya. Namun ia menjadi percaya diri lagi setelah mendengar kata-kata analogi origami dari Tono. Sehingga dari kata-kata itu ia sadar bahwa ternyata karena alasan inilah Tegasord memilihnya sebagai Goju Red. Ketika Tono mulai kehabisan tenaga karena kelaparan, beruntungnya para Goju lainnya muncul membawakannya banyak makanan. Melihat kerjasama mereka, Origaret lantas kagum pada mereka. Ketika energi Tono sudah pulih, ia pun mengajak Origaret bertempur membantu teman-temannya mengalahkan Vidal dan para kroconya. Di sisi berbeda, selagi para Goju menahan pergerakan Vidal, Sasuke secara bergantian meminjam ring sentai para Goju sehingga para kroco dengan mudah dikalahkan. Usai para kroco dikalahkan, Tono dan Origaret memulai kerjasama mereka menghajar Vidal. Dan dengan kerjasama mereka dan bantuan semuanya, Vidal akhirnya berhasil dibuat terpojok. Namun sayangnya ia tak ingin menyerah dan memilih menjadi raksasa. Origaret yang menyaksikan hal demikian lantas segera memanggil Muteki Shogun untuk bekerja sama dengan Sasuke. Sementara para Goju memanggil Tegasord-nya. Setelah masuk ke Muteki Shogun, akhirnya Origaret percaya pada kata-kata Tegasord sebelumnya terkait Tono. Dengan begitu mereka semua kembali bekerja sama menghajar Vidal. Setelah pertarungan sengit, keduanya lantas mengerahkan serangan pamungkas yang akhirnya membuat Vidal hancur. Usai pertarungan, Origaret meminta maaf pada Tono atas ucapannya. Karena itu ia juga lantas merasa bahwa dirinya lah yang belum pantas menjadi Red Sentai. Karena itu ia pun akhirnya memberikan ring Sentai Kuwagata pada Tono dan berharap Tono akan segera menemukan impiannya sendiri. Sementara itu di saat yang sama, Sasuke akhirnya memutuskan bahwa pemenang lomba menjadi yokai sebelumnya akhirnya jatuh pada Ryugi. Sehingga di sini ia memberikan ring Sentai Kaku Ranger-nya sebagai hadiah padanya. Dengan begitu akhirnya semua ring Sentai sudah berada di tangan para Goju. Setelah urusan mereka selesai di dunia itu, Origaret dan Sasuke akhirnya pulang kembali ke dunia mereka masing-masing. Di sisi berbeda, Fire Candle berencana memanfaatkan jasad Vidal untuk rencananya. Dan di sini film pun selesai. Demikian alur cerita Number One Sentai Gojoja kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.